Oke, kita akan mulai project yang pertama. Kita akan masuk tadi setelah login tadi menggunakan akun belajar ID kita, masuk ke fitur editor, kemudian di sini pilih mulai buat project. Nah, ini bisa digunakan super simple editor ataupun yang defaultnya ya. Ini bisa silakan coba-coba gunakan, tapi kita akan coba banyak menggunakan yang default editor ya. Jadi kan kita custom bikin di sini ya. Oke, kita pilih ini. Kemudian selanjutnya maka akan terbuka halaman di home-nya, di dasarnya untuk kita bikin AR-nya ya. Nah, di sini bisa kita lihat halamannya atau kanvasnya untuk kita bikin develop. Nah, ini seperti ini tampilnya ya. Ini kenapa ada tulisan front? Maka ini nanti ketika kita develop, tampilan untuk kamera akan dari sini ya tampilannya. Nah, seperti ini ya. Jadi ada beberapa menu di sini yang bisa dilihat. Di sini ada 3D. Ini ada banyak nanti yang kita image yang kita. Nah, ini ya, ada pembagiannya ya, ada yang spesial. Ini sudah tersaji di sini ya, ada yang pro, ada yang free juga. Nah, yang di sini yang punya kita ya, Aunt ya. Nah, ini untuk yang belajar ID ya. Nah, ini juga cukup banyak sebenarnya sudah 3D dari khusus spesial untuk belajar ID ya. Nah, kemudian di sini ada fitur image-nya yang bisa ditambahkan juga sudah banyak di sini sebenarnya yang mau bisa kita gunakan di sini. Kemudian teks, video dan audio. Nah, di sini ada beberapa link untuk kita bisa belajar step by step-nya, menggunakan tutorialnya maupun teks ya. Di sini juga ada support-nya, ada beberapa ketika memang kita menemukan bug dan lain-lain. Nah, di sini juga kita bisa nyeting kamera, kemudian grid-nya tadi ya, dan ini ya, kayak yang penting mungkin nanti sambil jalan aja, nggak usah dihafal. Ini terkait nanti bisa kita objek kontrol, pindah ya, merotasi, meresize, kemudian juga fokus dan lain-lainnya. Di sini juga objek insertnya, nah 3D, dua dimensinya, teks, video, audio. Nah, ini bisa kita gunakan. Nanti juga kita belajar sampai coding ya. Di sini visual coding agak nanti biar nanti lebih menarik si 3D-nya ya. Jadi bisa berjalan kemana-mana dan misalnya mundur, maju dan lain-lain. Ini banyak ya. Ini mungkin tampilan sekilasnya terkait di frontnya. Di sini juga ada beberapa fitur terkait ini nanti lebih ke codingnya ya, event segala macam di sini. Ini kita nanti aja dulu. Dan ini objek listnya. Ini karena belum, jadi belum ada muncul sini. Nah, coba kita tambahkan satu dulu objek yang bisa kita gunakan. Nah, sini kita pilih aja mungkin di kategori spesial belajar ID. Nah, di sini bisa kita pilih misalnya yang mau kita gunakan. Nah, ini ada banyak yang bisa digunakan di sini. Coba kita ambil satu saja dulu untuk mencontohkan terkait ini ya. Ini misalnya di sini mungkin boleh kita gunakan kucing di sini ya. Nah, ini kucing. Nah, sini akan ada banyak ya kucingnya di sini ya. Bisa kita lihat di sini fitur-fiturnya ada yang idle, running, sit dan walking ya. Nah, ini bisa digunakan nantinya ketika mendevelop aplikasi ini. Nah, ini contoh seperti ini ya. Satu dulu di sini. Coba kita pakai yang Japanese aja. Mungkin yang walking aja ya. Nah, akan masuk di sini. Nah, di sini perlu diperhatikan ada ini ya, panah ya. Kalau yang hijau ini ke atas berarti ini adalah garis Y. Kemudian untuk yang merah ini adalah garis X, dan untuk yang biru adalah garis Z ya. Nah, ini sangat penting diingat-ingat aja karena akan banyak bersinggungan dengan tiga garis ini ya. Nah, maka di sini akan banyak bermain di garis sambil diingat-ingat aja. Coba gini contoh ya. Ketika kita klik di sini, maka di sini akan terbuka terkait garisnya ya, posisinya ya, rotasinya, scale-nya berapa. Ini ketika kita pindah maka kan di sana juga berubah. Nah, seperti ini ya garisnya ya. Nah, kalau yang di tengah-tengah itu sudah pasti X-nya ini 0, Y-nya 0 dan Z-nya juga 0. Maka ketika di sini kita pengen di tengah-tengah, maka di sini isikan aja 0 semua. Maka akan tepat berada di
tengah-tengah ya. Nah, seperti ini. Ya. Ini untuk mudah aja dulu. Z-nya kita anggap 0 aja dulu. Di sini untuk melihatnya atau memperbesar juga bisa di sini dibesarin ya objeknya. Coba kita scale-nya di sini. Nah, kita besarkan maka akan lebih besar ya. Seperti ini terkaitnya. Nah, jadi ya. Jadi itu dulu mungkin sekilas terkait yang bisa digunakan di dalam import 3D-nya tadi yang bisa kita gunakan. Nanti akan banyak di sini kita bermain dengan titik koordinat X, Y, dan Z ya. Nah, di sini ada banyak. Itu mungkin sementara akan kita lanjutkan lagi untuk tutorial selanjutnya.